Halo semua, penyembah Tuhan atau penyembah wedang jahe. Selamat datang di ruang diskusi kita hari ini. Senang bisa kembali membedah realitas yang sering kali luput dari narasi arus utama karena dianggap terlalu sensitif atau bahkan tabu. Hari ini, kita akan masuk ke dalam sebuah topik yang bagi sebagian besar orang adalah fondasi moralitas. Namun, jika kita bedah secara objektif melalui lensa sosiologi dan antropologi, ia nampak seperti sebuah konstruksi yang sangat spesifik. Kita akan bicara tentang agama, bukan sebagai wahyu yang turun dari langit, melainkan sebagai artefak budaya yang mencerminkan kecenderungan penciptanya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa hampir semua narasi besar dalam sejarah manusia, yang kita sebut sebagai agama, selalu menempatkan laki-laki sebagai pusat gravitasi, sementara perempuan dibiarkan mengorbit di tepian, seringkali dalam posisi subordinat atau bahkan sebagai kasta kedua? Jika kita menanggalkan kacamata iman sejenak dan melihat agama sebagai fenomena manusiawi, kita akan menyadari bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah manusia biasanya merupakan refleksi dari struktur kekuasaan yang ada pada saat narasi tersebut dibentuk. Dalam lintasan sejarah, transisi manusia dari masyarakat pemburu peramu menuju masyarakat agraris menetap membawa perubahan drastis dalam cara kita memandang gender. Pada masa prasejarah, ada jejak-jejak di mana sosok feminin dipuja sebagai simbol kesuburan dan pemberi kehidupan. Pikirkan tentang patung-patung Venus yang tersebar di berbagai belahan dunia. Namun, seiring dengan munculnya konsep kepemilikan tanah, surplus pangan, dan perlunya memastikan garis keturunan demi warisan properti, kontrol terhadap tubuh perempuan menjadi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Disinilah agama masuk sebagai instrumen legitimasi yang paling efektif untuk menjustifikasi kontrol tersebut. Narasi-narasi teologis yang kita kenal sekarang tidak muncul di ruang hampa. Mereka lahir dalam lingkungan patriarki yang keras, di mana kekuatan fisik dan dominasi wilayah menjadi kunci kelangsungan hidup. Maka tidak heran jika sosok transenden yang diciptakan dalam teks-teks tersebut digambarkan sebagai bapa, raja, atau pejuang, maskulinitas yang diproyeksikan ke skala kosmik. Ketika pencipta alam semesta didefinisikan dengan atribut laki-laki, secara otomatis laki-laki di bumi mendapatkan semacam mandat ilahi untuk memimpin. Ini adalah bentuk pengesahan hierarki yang sangat rapi. Tuhan di atas laki-laki dan laki-laki di atas perempuan. Struktur ini bukan sekadar masalah spiritual, melainkan masalah politik dan sosial yang dibungkus dengan bahasa kesucian agar tidak bisa diganggu-gugat. Data sejarah menunjukkan bahwa hampir seluruh naskah kuno yang menjadi fondasi agama-agama besar ditulis oleh laki-laki, diterjemahkan oleh laki-laki, dan ditafsirkan oleh institusi yang dijalankan oleh laki-laki selama ribuan tahun. Dalam proses ini, perspektif perempuan tidak hanya diabaikan, tetapi seringkali sengaja dihapus atau dikonstruksi ulang sebagai sumber masalah. Kita bisa melihat pola yang berulang di berbagai tradisi. Perempuan seringkali dikaitkan dengan aspek-aspek rendah dari eksistensi manusia, seperti godaan daging, emosi yang tidak stabil, atau ketidakmurnian biologis. Sementara itu, laki-laki diposisikan sebagai representasi dari rasio, ketertiban, dan spiritualitas yang tinggi. Pembagian dikotomis ini menciptakan jurang yang lebar dalam status sosial, di mana perempuan dianggap sebagai makhluk yang membutuhkan bimbingan, pengawasan, dan perlindungan, yang sebenarnya adalah bahasa halus untuk penguasaan. Lebih jauh lagi, posisi perempuan sebagai kasta kedua terlihat jelas dalam regulasi-regulasi yang mengatur ruang privat dan publik. Dalam banyak hukum keagamaan, hak-hak dasar seperti kesaksian hukum, hak waris, hingga otoritas atas tubuh sendiri selalu ditempatkan di bawah kuasa laki-laki. Logika yang sering dibangun adalah bahwa ini merupakan fitrah atau ketetapan yang sudah bersifat absolut. Padahal jika kita telaah secara kritis, aturan-aturan ini sangatlah pragmatis bagi kepentingan patriarki. Mengurangi nilai kesaksian perempuan dalam hukum misalnya, secara efektif membungkam suara mereka dalam sengketa kekuasaan atau kasus kekerasan. Memberikan porsi waris yang lebih kecil memastikan bahwa akumulasi kekayaan tetap berada di tangan laki-laki, sehingga ketergantungan ekonomi perempuan menjadi absolut.
Agama juga seringkali menggunakan konsep kesucian sebagai alat untuk mendomestikasi perempuan. Perempuan yang ideal dalam narasi keagamaan adalah mereka yang patuh, diam, dan membatasi diri pada peran reproduksi dan pelayanan domestik. Sementara itu, laki-laki diberikan panggung yang luas untuk menjadi nabi, imam, pemimpin perang, dan pemikir. Standar ganda ini menciptakan sebuah realitas di mana moralitas perempuan diukur dari seberapa jauh dia menundukkan keinginannya di bawah otoritas laki-laki, baik itu ayah, suami, maupun institusi agama itu sendiri. Ketidakpatuhan terhadap struktur ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial, tetapi sebagai dosa besar melawan Tuhan. Inilah yang membuat patriarki dalam agama jauh lebih sulit diruntuhkan dibandingkan patriarki dalam politik sekuler. Karena dalam agama, hukumannya bersifat metafisik dan kekal. Bahkan dalam aspek penciptaan, banyak mitologi keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai produk sekunder atau tambahan dari laki-laki. Narasi tentang perempuan yang diciptakan dari bagian tubuh laki-laki mengirimkan pesan subliminal yang kuat bahwa eksistensi perempuan bersifat derivatif. Perempuan ada hanya untuk melengkapi laki-laki, bukan sebagai individu yang utuh secara mandiri. Logika ini kemudian merembes ke segala aspek kehidupan, melegitimasi gagasan bahwa perempuan tidak memiliki agensi penuh atas hidupnya. Ketika sebuah sistem kepercayaan dimulai dengan premis bahwa satu jenis kelamin lebih utama dari yang lain secara eksistensial, maka segala ketidakadilan yang menyusul setelahnya akan dianggap sebagai kebenaran yang wajar. Kita perlu mengakui bahwa male-sentrisme ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga stabilitas tatanan sosial tertentu pada zamannya. Namun masalahnya muncul ketika teks-teks yang lahir dari konteks ribuan tahun lalu tersebut dianggap sebagai kebenaran universal yang tidak boleh dikritik. Kita melihat bagaimana interpretasi-interpretasi yang sangat misoginis tetap bertahan hingga hari ini, karena mereka memberikan rasa superioritas yang nyaman bagi para pemegang kekuasaan. Agama dalam hal ini berfungsi sebagai jangkar yang menahan kemajuan kesetaraan gender dengan argumen bahwa Tuhan menginginkannya demikian. Ini adalah sebuah kebuntuan logika di mana bukti-bukti empiris tentang kemampuan dan hak-hak perempuan selalu dibenturkan dengan dinding dogma yang kaku. Pola ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua agama, melainkan merupakan benang merah yang menyatukan hampir semua tradisi agama besar dunia. Baik itu di timur maupun barat, narasi tentang perempuan sebagai penggoda yang menjatuhkan manusia dari surga atau perempuan sebagai makhluk yang kurang akal terus direproduksi dalam ceramah-ceramah dan pendidikan keagamaan. Efek psikologisnya sangat menghancurkan, tidak hanya bagi perempuan yang merasa dirinya inferior secara spiritual, tetapi juga bagi laki-laki yang merasa berhak untuk mendominasi. Agama akhirnya menjadi mesin yang memproduksi ketimpangan secara massal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sosialisasi sejak usia dini. Mari kita perdalam bagaimana personifikasi Tuhan sebagai entitas maskulin bukan sekadar pilihan linguistik yang tidak sengaja, melainkan sebuah strategi pengukuhan identitas yang sangat kuat. Ketika kita menggunakan kata ganti maskulin untuk menyebut yang absolut, kita sedang mengirimkan pesan bahwa sifat-sifat yang dianggap mulia seperti ketegasan, kekuatan, dan penghakiman adalah milik laki-laki. Sementara sifat-sifat yang dianggap lemah seperti pengasuhan atau kerentanan diposisikan sebagai subordinat. Hal ini menciptakan sebuah lingkaran setan sosiologis. Laki-laki menciptakan Tuhan menurut citra mereka sendiri, dan kemudian mereka menggunakan citra Tuhan tersebut untuk memvalidasi posisi mereka di puncak hierarki sosial. Dampaknya sangat nyata. Dalam struktur keagamaan, laki-laki dianggap memiliki kedekatan alami dengan sifat-sifat ketuhanan tersebut, yang secara otomatis mendiskualifikasi perempuan dari peran-peran kepemimpinan spiritual yang paling fundamental. Salah satu senjata paling efektif dalam gudang senjata patriarki agama adalah pelabelan ketidakmurnian terhadap proses biologis perempuan. Menstruasi dan persalinan, yang secara objektif adalah fungsi biologis esensial bagi keberlangsungan spesies, dalam banyak narasi keagamaan justru diubah menjadi simbol kutukan atau kondisi yang menjijikan.
Dengan melarang perempuan yang sedang dalam kondisi biologis tersebut untuk menyentuh benda-benda suci, memasuki ruang ibadah atau memimpin ritual, agama berhasil melakukan pengucilan sistematis. Ini adalah bentuk penguasaan ruang yang sangat cerdik. Dengan mengaitkan tubuh perempuan dengan kotoran atau dosa asal, agama menciptakan alasan yang terdengar sakral untuk menjaga agar ruang-ruang kekuasaan spiritual tetap eksklusif bagi laki-laki. Di sini, biologi bukan lagi sekadar sains, melainkan sebuah beban moral yang digunakan untuk menempatkan perempuan di kasta bawah. Monopoli atas akses terhadap kebenaran ilahi juga menjadi pilar utama mengapa agama tetap sangat male-sentris. Sepanjang sejarah, institusi keagamaan telah memastikan bahwa jalur komunikasi antara manusia dan Tuhan harus melalui perantara, dan perantara itu hampir selalu laki-laki. Entah itu pendeta, rabi, imam, atau rahib, mereka adalah penjaga pintu gerbang pengetahuan. Ketika perempuan dilarang membaca teks suci dalam bahasa aslinya atau dilarang menafsirkan naskah tersebut secara mandiri, mereka dipaksa untuk melihat dunia melalui mata laki-laki. Akibatnya, pengalaman hidup perempuan, penderitaan mereka, dan aspirasi mereka selalu disaring melalui bias maskulin. Apa yang kita sebut sebagai hukum Tuhan dalam banyak kasus hanyalah akumulasi dari kekhawatiran dan prasangka laki-laki yang dibakukan menjadi dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana agama mengkonstruksi institusi pernikahan sebagai bentuk transfer kepemilikan. Dalam banyak tradisi, pernikahan bukan tentang penyatuan dua individu yang setara, melainkan tentang perpindahan tanggung jawab atas tubuh dan hidup perempuan dari ayah kepada suami. Upacara-upacara keagamaan seringkali menekankan kepatuhan istri sebagai syarat utama kebahagiaan surgawi. Bahasa yang digunakan seringkali sangat transaksional. Perlindungan dan nafkah dari laki-laki ditukar dengan kesetiaan dan layanan seksual dari perempuan. Dalam konteks ini, perempuan kehilangan agensi pribadinya dan menjadi objek yang status sosialnya sepenuhnya ditentukan oleh laki-laki yang ada di hidupnya. Agama memberikan landasan moral bagi objektifikasi ini, membuatnya seolah-olah merupakan tatanan alamiah yang jika dilanggar akan mendatangkan kekacauan kosmik. Bahkan, dalam hal penggunaan bahasa di dalam teks-teks kuno, kita melihat adanya invisibilitas perempuan yang disengaja. Penggunaan kata ganti maskulin sebagai standar universal untuk menyebut manusia bukan hanya masalah tata bahasa, tetapi masalah eksistensial. Perempuan hanya dianggap ada sejauh mereka berhubungan dengan laki-laki, sebagai ibu, istri, atau anak perempuan. Jarang sekali perempuan diakui sebagai subjek yang otonom dalam narasi besar keagamaan. Jika ada sosok perempuan yang menonjol, mereka biasanya hanya memiliki dua pilihan peran, menjadi simbol kesucian yang tidak manusiawi dan sulit dicapai, atau menjadi simbol godaan dan kehancuran. Dikotomi Madonna-whore ini sangat membatasi ruang gerak perempuan untuk menjadi manusia yang utuh dengan segala kompleksitasnya. Lebih jauh lagi, kontrol terhadap seksualitas perempuan menjadi obsesi yang hampir seragam di semua agama patriarki. Ada ketakutan yang mendalam terhadap otonomi seksual perempuan karena hal itu dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas garis keturunan yang dikontrol laki-laki. Oleh karena itu, agama menciptakan seperangkat aturan berpakaian, berperilaku, dan bersosialisasi yang jauh lebih ketat bagi perempuan dibandingkan bagi laki-laki. Konsep kehormatan keluarga atau komunitas seringkali diletakkan sepenuhnya di pundak perempuan, lebih spesifiknya pada organ reproduksi mereka. Ini adalah beban yang sangat tidak adil. Laki-laki bisa melakukan pelanggaran moral tanpa kehilangan status sosialnya secara permanen. Namun bagi perempuan, sedikit saja penyimpangan dari standar kesucian yang ditetapkan agama bisa berarti pengucilan total atau bahkan hukuman fisik. Data sosiologis menunjukkan bahwa semakin fundamentalis sebuah gerakan agama, semakin besar tekanan yang diberikan untuk mengembalikan perempuan ke ranah domestik. Agama seringkali digunakan sebagai alat untuk melawan gerakan kesetaraan gender dengan dalih menjaga nilai-nilai keluarga tradisional. Namun jika kita bedah lebih dalam, yang dimaksud dengan nilai keluarga tersebut adalah struktur kekuasaan di mana laki-laki memiliki kata terakhir dalam setiap keputusan. Agama memberikan pembenaran metafisik bagi dominasi ini, sehingga setiap upaya perempuan untuk menuntut kesetaraan dianggap bukan hanya sebagai pemberontakan sosial, tetapi juga sebagai tindakan ateistik atau penghinaan terhadap pencipta. Inilah mengapa perjuangan hak-hak perempuan selalu menemukan lawan terberatnya dalam institusi-institusi keagamaan yang kaku.
Pola malesentrisme ini juga terlihat dalam bagaimana sejarah keagamaan ditulis. Banyak sekali sosok perempuan hebat, pemikir, dan pemimpin spiritual perempuan yang perannya dikerdilkan atau bahkan dihapus dari catatan sejarah oleh para penulis kronik laki-laki di masa lalu. Apa yang kita pelajari hari ini adalah sejarah yang sudah dibersihkan dari pengaruh feminin agar sesuai dengan narasi dominan bahwa laki-laki adalah satu-satunya aktor intelektual dan spiritual yang relevan. Penghapusan sejarah ini sangat krusial untuk menjaga ilusi bahwa patriarki adalah kondisi permanen yang sudah ada sejak awal mula penciptaan. Dengan memutus hubungan perempuan modern dengan leluhur intelektual mereka, agama berhasil membuat perempuan merasa bahwa mereka adalah pendatang baru dalam dunia pemikiran, padahal mereka sebenarnya telah disingkirkan secara paksa. Ketidakadilan sistemik ini juga tercermin dalam ritual-ritual harian. Banyak agama yang menempatkan posisi fisik perempuan di belakang laki-laki saat beribadah, atau bahkan memisahkan mereka dalam ruangan yang lebih kecil dan kurang representatif. Secara simbolis, ini memperkuat pesan bahwa kehadiran perempuan di hadapan yang sakral adalah kehadiran yang bersifat sekunder. Mereka hanya penonton dalam drama spiritual yang aktor utamanya adalah laki-laki. Hal ini secara perlahan namun pasti menghancurkan harga diri spiritual perempuan, membuat mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki akses langsung ke kebenaran tanpa supervisi laki-laki. Struktur ini bukan tentang pengabdian kepada Tuhan, melainkan tentang pengabdian kepada sistem sosial yang mendewakan maskulinitas. Seringkali narasi agama berdalih bahwa penempatan perempuan di bawah otoritas laki-laki adalah bentuk perlindungan atau penghormatan terhadap keistimewaan mereka. Namun, jika kita melihatnya secara kritis, ini adalah bentuk benevolent sexism atau seksisme yang dibungkus dengan niat baik yang semu. Perlindungan yang ditawarkan seringkali menuntut bayaran berupa hilangnya kemerdekaan individu. Perempuan dilindungi dari dunia luar, namun di saat yang sama mereka diputus aksesnya dari peluang ekonomi, politik, dan intelektual. Logika ini sangat mirip dengan cara kerja sangkar emas. Ia mungkin terlihat aman, tetapi tujuannya tetaplah untuk membatasi ruang gerak. Dalam banyak data sosiologis, kita melihat bahwa di masyarakat yang sangat religius patriarkis, tingkat kekerasan terhadap perempuan seringkali tinggi, justru karena adanya pembenaran bahwa laki-laki adalah pemilik atau penguasa yang berhak mendisiplinkan subordinatnya. Beban moral yang diletakkan di pundak perempuan dalam sistem keagamaan juga jauh lebih berat dan tidak proporsional. Perempuan seringkali dijadikan barometer moralitas bagi seluruh masyarakat. Jika sebuah komunitas dianggap bejat, yang pertama kali disalahkan adalah cara berpakaian perempuan atau perilaku sosial mereka. Laki-laki jarang sekali memikul beban moral yang sama. Mereka dianggap memiliki dorongan yang alami, sehingga perempuanlah yang dipaksa untuk membatasi diri agar tidak memicu dorongan tersebut. Ini adalah pembalikan logika yang luar biasa. Alih-alih mendidik laki-laki untuk memiliki kendali diri, agama justru menghukum perempuan dengan membatasi kebebasan mereka. Dengan cara ini, perempuan diposisikan sebagai objek yang berbahaya sekaligus rapuh, sebuah kontradiksi yang hanya berfungsi untuk memperkuat kontrol patriarki atas ruang publik. Kita juga harus menyoroti bagaimana pendidikan agama sejak usia dini berperan dalam menginternalisasi rasa inferioritas pada anak perempuan. Melalui cerita-cerita tentang tokoh-tokoh besar yang hampir semuanya laki-laki, anak perempuan belajar bahwa peran mereka dalam sejarah hanyalah sebagai pendamping atau figuran. Mereka tidak diajarkan untuk menjadi subjek yang mengubah dunia, melainkan menjadi pendukung bagi laki-laki yang akan mengubah dunia. Sosialisasi ini sangat efektif karena ia bekerja di tingkat bawah sadar. Ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang terus-menerus merayakan maskulinitas sebagai representasi dari otoritas Tuhan, ia akan sulit untuk membayangkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang setara. Inilah cara agama menjaga status quo, bukan dengan paksaan fisik semata, melainkan dengan membentuk struktur berpikir yang membatasi ambisi sejak dari akar. Selain itu, posisi perempuan sebagai kasta kedua tercermin dalam konsep tentang kehidupan setelah kematian atau eskatologi. Jika kita membedah janji-janji surgawi dalam berbagai teks agama, kita akan menemukan bahwa imajinasi tentang kebahagiaan abadi tersebut sangatlah bias maskulin.
Surga seringkali digambarkan sebagai tempat di mana keinginan-keinginan laki-laki dipenuhi, termasuk dalam hal kepuasan seksual dan kemewahan materi yang identik dengan status sosial laki-laki di dunia. Sangat sedikit, jika ada, narasi yang memberikan gambaran yang setara tentang apa yang didapatkan perempuan sebagai individu mandiri di alam sana. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam rancangan akhirat yang paling sempurna sekalipun, perempuan tetap dipandang sebagai pelengkap bagi kenyamanan laki-laki. Konstruksi ini membuktikan bahwa penulis narasi-narasi tersebut memang tidak pernah membayangkan perempuan sebagai audiens utama atau subjek yang memiliki keinginan otonom. Dominasi maskulin dalam agama juga secara aktif menghambat kemajuan sains dan pemikiran kritis yang berkaitan dengan tubuh perempuan. Selama berabad-abad, keputusan mengenai kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hak atas tubuh perempuan diambil oleh dewan-dewan yang seluruh anggotanya adalah laki-laki berumur yang mendasarkan keputusan mereka pada teks-teks kuno yang sudah usang secara medis. Ada resistensi yang sistemik terhadap otonomi tubuh perempuan karena otonomi adalah ancaman langsung terhadap kendali patriarki. Agama digunakan untuk memberikan label tidak alami atau melawan kehendak Tuhan pada setiap upaya perempuan untuk mengendalikan fungsi reproduksinya sendiri. Akibatnya, jutaan perempuan di seluruh dunia harus hidup dalam keterbatasan yang dipaksakan oleh doktrin yang bahkan tidak memahami anatomi mereka secara akurat. Dalam tataran intelektual, kita melihat bagaimana agama seringkali memuja intuisi atau perasaan sebagai sifat feminin, sementara logika dan rasio diklaim sebagai sifat maskulin. Meskipun terlihat seperti pembagian tugas yang adil, dalam praktiknya ini adalah strategi untuk mendiskreditkan suara perempuan dalam ranah intelektual dan pengambilan keputusan. Dengan melabeli perempuan sebagai makhluk yang emosional, agama memberikan legitimasi bagi laki-laki untuk mengabaikan argumen atau kritik dari perempuan. Jika perempuan menuntut haknya atau menunjukkan ketidakterimaan terhadap ketidakadilan, mereka dengan mudah dicap sebagai orang yang sedang tidak stabil atau tergoda setan. Ini adalah teknik gaslighting massal yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun untuk memastikan bahwa narasi tunggal patriarki tidak pernah goyah. Fenomena ini juga menciptakan apa yang disebut sebagai kemiskinan spiritual bagi perempuan. Karena mereka terus-menerus diberitahu bahwa mereka memiliki kekurangan bawaan, baik secara fisik karena menstruasi maupun secara intelektual karena fitrah, perempuan seringkali terjebak dalam upaya tanpa henti untuk membuktikan nilai mereka di hadapan Tuhan melalui pengabdian yang ekstrim kepada laki-laki. Mereka menjadi penjaga paling setia dari sistem yang sebenarnya menindas mereka. Fenomena perempuan patriarkis ini bukanlah bukti bahwa agama itu adil, melainkan bukti betapa suksesnya agama dalam melakukan indoktrinasi sehingga korban merasa bahwa penindasan yang mereka alami adalah sebuah kehormatan suci. Mereka didorong untuk saling mengawasi satu sama lain, memastikan tidak ada sesama perempuan yang mencoba keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Jika kita melihat pada struktur organisasi keagamaan modern, meskipun ada beberapa upaya reformasi, inti kekuasaannya tetap tidak tersentuh. Posisi-posisi pengambil kebijakan tertinggi, pemegang otoritas penafsiran hukum, dan pengelola aset finansial organisasi keagamaan tetap didominasi oleh laki-laki. Perempuan mungkin diperbolehkan aktif dalam kegiatan amal atau pendidikan anak, tetapi mereka jarang sekali diberikan kursi di meja tempat keputusan-keputusan besar diambil. Alasan yang digunakan selalu berputar pada tradisi atau interpretasi harfiah terhadap teks yang dianggap sakral. Ini menunjukkan bahwa malesentrisme bukan sekadar produk sampingan dari sejarah, melainkan fitur utama yang sengaja dipelihara agar agama tetap bisa berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi kelompok yang berkuasa. Satu hal yang paling mencolok jika kita menelaah teks-teks kuno adalah bagaimana institusi pernikahan dalam bingkai agama seringkali berfungsi sebagai kontrak pengalihan kepemilikan yang sangat rigid. Di banyak tradisi, pernikahan bukanlah tentang penyatuan dua entitas yang setara, melainkan legalisasi kontrol laki-laki atas kapasitas reproduksi dan tenaga kerja perempuan. Kita bisa melihat ini dari bagaimana konsep mas kawin atau mahar dalam sejarahnya seringkali dianggap sebagai harga pembelian hak akses eksklusif. Agama memberikan kerangka hukum yang membuat perempuan kehilangan kedaulatan atas dirinya sendiri segera setelah ikatan tersebut diresmikan.
Secara statistik dan historis, hukum-hukum privat yang berbasis agama adalah penghambat utama bagi kemandirian finansial perempuan, karena mereka diposisikan sebagai pihak yang harus disokong, yang secara otomatis menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lemah dan ketergantungan yang absolut. Narasi tentang dosa asal atau mitos-mitos kejatuhan manusia juga memainkan peran krusial dalam menanamkan stigma abadi pada perempuan. Dengan menempatkan sosok perempuan sebagai pemicu awal penderitaan manusia di bumi, seperti dalam kisah Hawa atau kotak Pandora yang seringkali diserap ke dalam logika keagamaan, agama berhasil menciptakan rasa bersalah kolektif yang harus ditebus oleh setiap perempuan sepanjang hidupnya. Ini adalah strategi psikologis yang sangat gelap. Dengan membuat perempuan merasa bertanggung jawab atas ketidaksempurnaan dunia, agama memaksa mereka untuk menerima subordinasi sebagai bentuk penebusan. Akibatnya, setiap bentuk represi terhadap perempuan dianggap sebagai konsekuensi logis dari sifat dasar mereka yang dianggap mudah tergoda atau pembawa sial bagi moralitas publik. Kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana agama melakukan tata kelola terhadap ruang publik melalui kontrol tubuh perempuan. Konsep aurat atau kewajiban menutup tubuh seringkali dipaksakan dengan intensitas yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Logika yang mendasarinya bukan sekadar masalah kesopanan, melainkan pandangan bahwa kehadiran perempuan di ruang publik adalah sumber kekacauan atau fitnah. Dengan kata lain, perempuan dianggap sebagai objek seksual yang berjalan, yang keberadaannya harus disembunyikan agar tidak mengganggu fokus spiritual laki-laki. Ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab moral yang sangat tidak adil. Alih-alih menuntut laki-laki untuk mengendalikan persepsinya, agama justru menghukum perempuan dengan cara membatasi ekspresi fisik dan ruang gerak mereka. Secara sosiologis, ini adalah taktik segregasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa ruang publik tetap menjadi domain dominan bagi laki-laki. Selain itu, monopoli intelektual yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam institusi agama telah menciptakan bias yang sangat mendalam dalam pembentukan hukum. Selama berabad-abad, hanya laki-laki yang diberikan akses untuk menjadi ahli hukum, penafsir teks, dan pemegang otoritas fatwa. Akibatnya, seluruh bangunan hukum moral yang mengatur hidup perempuan dibangun tanpa melibatkan perspektif atau pengalaman hidup perempuan itu sendiri. Apa yang kita anggap sebagai kodrat atau fitrah perempuan dalam narasi agama sebenarnya hanyalah kumpulan ekspektasi laki-laki terhadap bagaimana seharusnya perempuan berperilaku agar memudahkan kontrol sosial. Ketika perempuan dilarang untuk menduduki posisi puncak dalam hierarki spiritual, itu bukan karena mereka tidak mampu secara intelektual, melainkan karena kehadiran perempuan di puncak kekuasaan akan meruntuhkan seluruh fondasi patriarki yang telah dibangun dengan susah payah oleh agama. Ketimpangan ini juga merambah ke dalam hak-hak dasar yang sangat praktis, seperti hak waris dan hak kesaksian. Di banyak sistem hukum keagamaan, suara seorang perempuan hanya dianggap bernilai setengah dari suara laki-laki, atau hak warisnya dipangkas dengan alasan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar. Namun, data menunjukkan bahwa dalam realitas modern, pembagian ini tidak lagi relevan dan justru menjadi alat untuk memiskinkan perempuan secara sistemik. Agama seolah-olah mengunci perempuan dalam mesin waktu yang statis, di mana mereka dipaksa tunduk pada aturan agraris kuno di tengah dunia yang sudah jauh berubah. Penolakan agama untuk beradaptasi dengan kesetaraan ekonomi ini membuktikan bahwa tujuan utamanya memang bukan keadilan, melainkan pemeliharaan struktur kekuasaan di mana laki-laki tetap menjadi pusat akumulasi sumber daya. Bahkan dalam urusan yang paling intim sekalipun, seperti hak reproduksi dan perceraian, agama seringkali menjadi hambatan terbesar bagi agensi perempuan. Hak untuk memutuskan kapan ingin memiliki anak atau hak untuk mengakhiri pernikahan yang toksik seringkali dipersulit oleh birokrasi keagamaan yang memihak laki-laki. Dalam banyak kasus, laki-laki diberikan kemudahan untuk melakukan poligami atau menjatuhkan talak secara sepihak, sementara perempuan harus melalui proses yang panjang, melelahkan, dan seringkali merendahkan martabat hanya untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Standar ganda ini menunjukkan bahwa dalam kacamata agama, stabilitas sistem patriarki jauh lebih berharga daripada kesejahteraan atau kebahagiaan individu perempuan. Perempuan hanya dianggap sebagai instrumen untuk menjaga kelestarian keturunan dan struktur keluarga, bukan sebagai manusia berdaulat yang memiliki hak atas kebahagiaannya sendiri.
Internalisasi nilai-nilai patriarki ini melalui pendidikan agama juga menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai penjara mental. Sejak kecil, perempuan didoktrin untuk merasa bahwa kehormatan mereka terletak pada kepatuhan dan kesucian, sebuah konsep yang jarang sekali ditekankan dengan berat yang sama pada laki-laki. Hal ini menciptakan masyarakat yang sangat cepat menghakimi perempuan, namun sangat toleran terhadap pelanggaran yang dilakukan laki-laki. Agama memberikan pembenaran atas ketimpangan moral ini dengan narasi bahwa laki-laki adalah pemimpin alami. Padahal kepemimpinan tersebut tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan pada hak istimewa gender yang diberikan secara sepihak oleh teks-teks yang mereka tulis sendiri. Dengan cara ini, agama berhasil menjaga agar perempuan tetap berada di kasta kedua, tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik yang kasat mata, melainkan melalui kepatuhan sukarela yang lahir dari rasa takut akan sanksi ilahi. Fenomena ini membawa kita pada pengamatan tentang bagaimana agama melakukan domestikasi terhadap ambisi intelektual perempuan melalui konsep pembagian peran yang diklaim sebagai harmoni kosmik. Dalam banyak narasi, laki-laki diberikan domain akal dan kepemimpinan, sementara perempuan dipenjara dalam domain perasaan dan pengasuhan. Meskipun terdengar seperti pembagian yang setara, dalam struktur kekuasaan manapun, pihak yang menguasai narasi akal dan hukum adalah pihak yang memegang kendali atas pihak yang hanya dianggap memiliki emosi. Ini adalah strategi hegemoni yang sangat rapi. Dengan meyakinkan perempuan bahwa peran mereka di balik layar adalah sebuah kemuliaan yang setara dengan peran di depan publik, agama berhasil meredam potensi pemberontakan intelektual. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali perempuan mencoba mendobrak batasan ini, misalnya dengan menuntut hak untuk menafsirkan teks atau memimpin komunitas, mereka segera dihadapkan pada barikade teologis yang menyebut tindakan mereka sebagai bentuk penyimpangan fitrah. Lebih jauh lagi, kita perlu membedah bagaimana konsep pengorbanan seringkali dieksploitasi untuk menjaga perempuan tetap berada di kasta kedua. Dalam diskursus keagamaan, perempuan yang paling dipuja adalah mereka yang paling banyak berkorban. Mereka yang menahan diri, yang bersabar di bawah tekanan, dan yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kebutuhan mereka sendiri. Ikonografi keagamaan dipenuhi dengan sosok-sosok perempuan yang menderita dalam diam sebagai standar moralitas tertinggi. Glorifikasi terhadap penderitaan ini berfungsi sebagai anestesi sosial. Ia membuat ketidakadilan yang dialami perempuan sehari-hari nampak seperti ujian spiritual yang akan berbuah manis di akhirat. Akibatnya, alih-alih melawan struktur yang menindas, banyak perempuan justru berlomba-lomba untuk menjadi yang paling salehah atau paling patuh, tanpa menyadari bahwa mereka sedang memperkuat rantai yang mengikat mereka sendiri. Kita juga melihat pola male-sentrisme ini dalam cara agama memandang pengetahuan medis dan tubuh perempuan. Selama berabad-abad, otoritas agama seringkali menghalangi pemahaman yang akurat tentang anatomi dan kesehatan reproduksi karena menganggap tubuh perempuan sebagai teritori moral, bukan teritori biologis. Larangan terhadap metode kontrasepsi atau kontrol atas pilihan reproduksi seringkali didasarkan pada argumen bahwa tubuh perempuan adalah milik pencipta, yang dalam praktiknya diterjemahkan sebagai milik institusi patriarki. Ini menciptakan situasi di mana perempuan tidak memiliki agensi penuh, bahkan atas fungsi biologis mereka sendiri. Agama menetapkan bahwa nilai utama seorang perempuan terletak pada kemampuannya untuk bereproduksi, sehingga mereka yang memilih untuk tidak melakukannya, atau yang secara biologis tidak bisa, seringkali dipandang sebagai cacat secara spiritual atau sosial. Bahkan dalam evolusi bahasa liturgi, kita bisa merasakan betapa kuatnya pengucilan terhadap eksistensi feminin. Penggunaan metafora maskulin untuk menggambarkan keadilan, kekuatan, dan kebenaran menciptakan ruang psikologis di mana perempuan merasa sebagai tamu dalam rumah spiritualnya sendiri. Mereka harus belajar untuk mengidentifikasi diri dengan pengalaman-pengalaman maskulin agar bisa merasa relevan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, pengalaman khas perempuan jarang sekali diangkat menjadi metafora yang sakral. Hal ini menciptakan diskoneksi eksistensial yang mendalam. Agama dalam hal ini bukan hanya gagal menyediakan ruang yang inklusif, tetapi secara aktif membangun tembok-tembok yang memastikan bahwa hanya perspektif laki-laki yang dianggap sebagai perspektif universal, sementara perspektif perempuan dianggap sebagai perspektif partikular yang kurang penting.
Ketidakadilan sistemik ini semakin diperkuat oleh cara institusi agama mengelola narasi tentang seksualitas. Hampir di semua tradisi besar, seksualitas laki-laki dipandang sebagai sesuatu yang harus dipuaskan atau disalurkan. Sementara seksualitas perempuan dipandang sebagai sesuatu yang harus dijaga atau bahkan ditekan. Agama menciptakan konstruksi moral di mana perempuan bertanggung jawab atas integritas seksual laki-laki. Jika terjadi pelanggaran moral, masyarakat yang didorong oleh logika keagamaan cenderung lebih keras menghakimi perempuan sebagai pemicu daripada laki-laki sebagai pelaku. Standar ganda ini bukan sekadar masalah etika personal, melainkan instrumen politik untuk memastikan bahwa perempuan tetap berada dalam pengawasan ketat, baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat luas, atas nama kesucian. Jika kita melihat pada struktur kepemimpinan keagamaan global saat ini, kita akan menemukan bahwa sangat sedikit kemajuan yang benar-benar substansial dalam hal inklusi perempuan. Meskipun ada beberapa denominasi atau aliran yang mulai memberikan ruang bagi perempuan, inti dari doktrin-doktrin utamanya tetaplah sangat maskulin. Perubahan-perubahan kecil yang terjadi seringkali hanyalah upaya untuk tetap relevan di mata publik modern, tanpa benar-benar meruntuhkan asumsi-asumsi dasar tentang superioritas laki-laki yang sudah tertanam dalam teks-teks primernya. Agama tetap menjadi salah satu benteng terakhir patriarki yang paling sulit ditembus, karena ia mengklaim mandat dari otoritas yang tidak bisa didebat atau diverifikasi secara empiris. Inilah yang membuat perjuangan kesetaraan di dalam ranah agama selalu berakhir pada jalan buntu dogmatis. Data sosiologis juga menunjukkan bahwa di negara-negara dengan pengaruh agama yang sangat kuat dalam pembuatan kebijakan publik, indeks kesetaraan gender cenderung rendah. Agama seringkali digunakan sebagai alat legitimasi bagi undang-undang yang diskriminatif, mulai dari hukum perkawinan hingga akses terhadap pendidikan. Argumentasi yang digunakan selalu sama, bahwa tatanan ini adalah kehendak ilahi yang tidak boleh diubah oleh akal manusia. Dengan cara ini, agama bukan hanya menjadi masalah keyakinan pribadi, tetapi menjadi hambatan struktural bagi kemajuan hak asasi manusia. Perempuan dipaksa untuk memilih antara loyalitas pada identitas keagamaannya atau perjuangan untuk hak-hak dasarnya sebagai manusia yang setara. Kasta kedua yang dilekatkan pada perempuan dalam sistem agama juga tercermin dalam bagaimana suara mereka dalam sejarah intelektual dibungkam. Kita jarang sekali mendengar tentang filsuf atau teolog perempuan dari masa lalu, bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena karya-karya mereka seringkali tidak disalin, dihancurkan, atau dianggap tidak penting oleh para penjaga perpustakaan yang semuanya laki-laki. Penghapusan sejarah ini sangat krusial agar laki-laki bisa terus mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan membuat perempuan nampak kosong dalam sejarah intelektual, agama memberikan alasan bagi laki-laki untuk terus mendominasi ruang-ruang diskusi di masa kini. Jika kita melihat gambaran besarnya, pola ini bukan sekadar rentetan kebetulan sejarah, melainkan sebuah desain arsitektural yang sangat kokoh. Struktur malesentris dalam agama berfungsi seperti sistem operasi yang terus berjalan di latar belakang peradaban kita, seringkali tanpa kita sadari. Salah satu alasan mengapa sistem ini begitu sulit digoyahkan adalah karena ia berhasil melakukan sakralisasi terhadap ketidakadilan. Ketika sebuah aturan dianggap datang dari otoritas yang melampaui rasio manusia, maka setiap upaya untuk menggugatnya akan dianggap sebagai bentuk kesombongan intelektual atau pembangkangan spiritual. Inilah yang membuat posisi perempuan sebagai kasta kedua tetap terjaga. Mereka tidak hanya berhadapan dengan laki-laki di dunia nyata, tetapi juga dengan proyeksi kekuasaan maskulin yang diletakkan di atas awan. Data sosiologis menunjukkan bahwa agama seringkali menciptakan apa yang disebut sebagai langit-langit kaca spiritual. Perempuan mungkin diberikan peran-peran yang terlihat penting di permukaan, seperti pengelola komunitas atau pendidik moral di tingkat keluarga. Namun mereka secara sistematis dijauhkan dari pusat-pusat penafsiran hukum dan kebijakan tertinggi. Hal ini menciptakan sebuah paradoks. Perempuan adalah kelompok yang paling rajin menjalankan ritual dan menjaga tradisi keagamaan, namun mereka adalah kelompok yang paling sedikit memiliki suara dalam menentukan arah tradisi tersebut. Mereka menjadi bahan bakar bagi mesin yang sebenarnya tidak dirancang untuk mengakomodasi kedaulatan mereka.
Efeknya adalah pengikisan agensi secara perlahan, di mana perempuan mulai melihat dunia dan dirinya sendiri hanya melalui lensa yang telah disediakan oleh para patron patriarki. Kita juga harus mengakui bahwa konstruksi agama tentang moralitas hampir selalu berpusat pada kontrol terhadap otonomi perempuan. Jika kita bedah literatur-literatur keagamaan yang dominan, kita akan menemukan bahwa dosa-dosa yang paling ditekankan bagi perempuan biasanya berkaitan dengan ketidakpatuhan atau ekspresi diri yang dianggap mengganggu tatanan pria. Sementara itu, pelanggaran-pelanggaran sistemik yang dilakukan oleh struktur kekuasaan laki-laki seringkali mendapatkan pemakluman atau diselesaikan melalui mekanisme internal yang tertutup. Ini menunjukkan bahwa agama, dalam banyak praktiknya, lebih berfungsi sebagai polisi moral bagi perempuan daripada sebagai kompas keadilan universal. Ketimpangan ini bukan sekadar cacat implementasi, melainkan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang sejak awal menempatkan satu jenis kelamin sebagai subjek utama dan jenis kelamin lainnya sebagai objek pelengkap. Pada akhirnya, dari sudut pandang objektif dan data-data yang kita bedah hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa agama adalah cermin dari masyarakat patriarki yang menciptakannya. Teks-teks tersebut lahir di era di mana kekuatan fisik dan dominasi laki-laki adalah hukum tertinggi, dan agama memberikan legitimasi metafisik agar hukum tersebut tetap berlaku melampaui batas waktu. Memahami bahwa agama adalah konstruksi manusia yang malesentris adalah langkah awal untuk membebaskan pemikiran kita dari belenggu dogma yang membatasi potensi kemanusiaan perempuan. Tanpa dekonstruksi terhadap narasi-narasi kuno ini, kesetaraan gender yang sejati akan selalu terbentur oleh dinding-dinding kesucian semu yang sebenarnya hanyalah topeng bagi kekuasaan lama yang enggan melepaskan kendalinya. Diskusi ini mungkin terasa berat atau bagi sebagian orang provokatif, namun esensi dari pemikiran kritis adalah keberanian untuk melihat realitas apa adanya, tanpa filter iman yang seringkali mengaburkan data-data empiris di depan mata kita. Menyadari bahwa perempuan telah ditempatkan sebagai kasta kedua dalam narasi besar sejarah adalah langkah krusial untuk membangun masa depan yang lebih adil dan rasional. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan dari institusi yang fondasinya dibangun di atas pengucilan. Perubahan itu harus datang dari kesadaran kolektif kita untuk mulai mempertanyakan setiap otoritas yang mengklaim diri mereka sebagai wakil dari kebenaran mutlak, namun gagal memperlakukan separuh populasi dunia sebagai manusia yang setara secara utuh. Terima kasih telah menyimak pembedahan narasi ini hingga akhir. Diskusi seperti ini sangat penting untuk terus kita gulirkan agar ruang-ruang intelektual kita tidak hanya diisi oleh suara tunggal yang sudah mapan. Jika kalian merasa perspektif ini memberikan sudut pandang baru yang berharga dalam melihat struktur sosial dan keagamaan di sekitar kita, jangan ragu untuk mendukung perkembangan ruang diskusi ini. Kritik dan pemikiran mandiri adalah kunci untuk keluar dari mayoritas yang diam dan mulai bersuara tentang realitas yang seringkali disembunyikan di balik jubah kesucian. Pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi di channel Silent Majority agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan tajam lainnya mengenai fenomena sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang membentuk dunia kita saat ini. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan konten yang berani, intelektual, dan berbasis data untuk kalian semua yang tidak puas dengan narasi permukaan. Bagi kalian yang ingin mendukung operasional channel ini secara lebih mendalam dan mendapatkan akses yang lebih eksklusif, kami mengundang kalian untuk bergabung menjadi member di channel Silent Majority. Dengan menjadi member, kalian akan mendapatkan akses awal untuk setiap video baru kami sebelum dirilis ke publik. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan akses ke video-video khusus member yang membahas topik-topik yang jauh lebih mendalam, lebih teknis, dan mungkin terlalu sensitif untuk dibahas secara terbuka di ruang publik. Dukungan kalian melalui membership sangat berarti bagi kami untuk tetap menjaga independensi dan kualitas riset dalam setiap konten yang kami sajikan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah berpikir kritis dan jangan takut untuk mempertanyakan segalanya.